kita apalagi Indonesia ini adalah umat Islam terbesar ya di dunia. Ya, kita salah satunya. Masa dengan kita memiliki predikat seperti itu, kita nggak bisa menjadi suri toladan, Pak, bagi misalnya negara-negara yang lain gitu, yang bukan negaranya itu umat muslim yang mayoritas misalnya. Kan setiap mata memandang kan pasti akan melihat kita, Pak, di dunia ini. Bagaimana sih cara perilaku umat muslim di Indonesia? Nah, di sini Pak, sangat disayangkan kalau kita ini memiliki predikat yang begitu wow seperti itu. Tetapi kita sendiri Pak, nggak bisa menjadi tokoh panutannya. Nah, saya sendiri Pak, ini saya ingin cerita sedikit nih Pak. Pengalaman saya waktu saya kerja di kapal pesiar Pak ya. Saya kan kerja di negara yang non-muslim Pak, mayoritas. Nah, di tahun yang sama saya bekerja, itu ada kejadian WTC, Pak. Bapak tahu kejadian WTC di Amerika, Pak? Yang Twin Tower ditabrak, pesawat. Ya, katanya sama teroris, katanya, Pak ya. Nah, ini kan langsung tuh, Pak, dicari tahu nih sama media barat, siapa nih pelakunya. Akhirnya ditemukan bahwa terorisnya adalah, ya inilah, istilahnya berasal dari umat Islam lah, ya. Nah, langsung tuh Pak, seketika citra kita jadi jelek Pak, sebagai umat Islam. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa kita ini teroris gitu. Apalagi udah ngeliat orang pakai jenggot. Wah, pasti ini teroris nih. Dia masuk ke dalam pesawat, padahal sebagai penumpang biasa, langsung semua mata memandang. Wah, gue selamat nggak nih sampai tujuan nih gitu. Ya. Nah, di situ kan saya jadi miris Pak. Saya kan waktu itu usia saya masih muda belia Pak ya. Masa sih agama gue kayak begini gitu. Karena saya ada berada di negara yang sama Pak dengan kejadian itu gitu. Lagi di Amerika kan? Lagi di Amerika. Saya kan akhirnya jadi malu-malu tapi bingung gitu. Gimana nih gue bisa menjelaskan kepada khalayak ramai gitu bahwa umat Islam tuh nggak seperti ini gitu. Perilakunya nggak sediadap ini. Bayangkan aja Pak ya, kayak ketika misalnya di zaman Nabi dulu Pak, umat Islam mau berperang, Nabi pesannya apa coba? Jangan membunuh wanita, anak-anak. Ya, even jangan merusak pepohonan Pak, tanaman jangan. Ya, nggak boleh gitu. Kita istilahnya sampai tempat yang kita datang itu jadi berantakan, terus banyak hal yang kita rusak, nggak boleh Pak. Even hal yang ya istilahnya dalam peperangan loh Pak ya. Dalam peperangan ya biasanya kita bunuh-bunuhan gitu. Lah ini ngerusak tanamannya nggak boleh Pak. Ya, padahal tanaman kan istilahnya bukan manusia gitu. Jadi bagaimana Pak Nabi dalam berperang aja itu menjunjung tinggi akhlak, adab yang luar biasa. Nah kita sebagai umatnya kok nggak niru gitu. Ya sekarang panutan juga jadi siapa sih Pak sebenarnya gitu kan? Menurut Pak siapa Pak? Panutan umat Islam Pak? Ya seharusnya yang menyebarkan agama Islam. Iya kan? Ya, nabinya. Nabinya kan, Rasulnya kan? Nah tapi kok kayak kita sebagai umatnya itu kayak jauh gitu dari perilaku beliau. Nah akhirnya sudah Pak, pas kejadian WTC itu banyak orang yang berburuk sangka sama umat Islam di sana, apalagi saya juga ya agama saya sendiri juga Islam. Nah, tapi ya waktu dulu itu kan istilahnya yang kena itu orang-orang yang namanya itu dengan bahasa Arab gitu Pak. Ya kayak Akbar, Muhammad atau apa Umar. Nah itu yang paling kena Pak. Nama-nama berbau Arab, berbau Islam. Itu semua yang nama-namanya berbau Arab Pak, itu pasti dipanggil ke kantor imigrasi Pak, didata mereka. Ya di sini kan saya waktu itu merasa, aduh untung nama gue Doni. Gue nggak dipanggil ke kantor imigrasi, gue ditanya macem-macem, males juga Pak. Nah tapi setelah itu Pak, saya merasa nih, wah ini kayak ada yang salah nih.
gue sebagai duta Islam, padahal saya nggak ada yang menasbihkan saya sebagai duta Islam, Pak. Tapi saya merasa ini agama saya nih, ya. Saya harus menunjukkan bahwa umat Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Apalagi saya di tempat saya berkait negara yang lagi kena imbasnya gitu, ya, akibat teroris yang katanya dari dunia Islam. Ya sudah, Pak, saya bergaul seperti biasa aja ya ke orang-orang asing gitu. Nah, pada suatu saat, Pak, karena pekerjaan saya itu waktu di kapal pesiar ini di departemen housekeeping, Pak, saya ya rutin lah setiap hari saya harus membersihkan kamar-kamar gitu, Pak, terutama kamar-kamar atasan saya. Nah, ini ada salah satu atasan saya nih, Pak, dia seorang NYPD. Tahu NYPD, Pak? Polisi. Ya, polisi dari New York, Pak. Dan dia ditugaskan oleh kantornya itu untuk menyelidiki peredaran narkoba di kapal pesiar. Nggak main-main nih, Pak. Saya taunya beliau itu seorang NYPD pas kita udah semakin dekat hubungannya. Karena beliau ini harus bersama dengan kita itu selama 1 minggu, kurang lebih, Pak, untuk menyelidiki kasus peredaran narkoba di kapal pesiar. Ya udah, saya biasa aja kan, Pak, ya. Saya juga istilahnya kalau ditanya ya saya jawab, ya. Saya juga nggak terlalu banyak kepoin dia gitu berkaitan dengan pekerjaannya. Pokoknya saya tunjukkan bahwa saya ini sebagai duta Islam, saya harus memiliki sikap yang terbaik. Karena saya nggak mau, Pak, citra Islam itu rusak akibat umatnya gitu. Nah, akhirnya sudah, saya mencoba untuk mentreatment dia tuh dengan sebaik-baiknya, Pak. Nah, lucunya nih, Pak, pas di akhir cruise, setelah tugas dia mau berakhir, dia iseng lihat name tag saya. Kan biasanya di name tag itu ada nationality, Pak, ya. Kita berasal dari mana gitu. Nah, nationality saya kan Indonesia. Terus dia nanya sama saya, Doni, orang-orang Indonesia itu bukan mayoritas ini, orang Islam? Iya memang. Kalau kamu? Ya saya Islam. Kamu Islam? Kok nama kamu Doni? Bukan Akbar, bukan Muhammad. Ya bukan. Gak semua umat Islam itu harus namanya bahasa Arab. Boleh aja umat Islam pakai nama bahasa Arab untuk anak-anaknya. Tapi boleh juga milih nama yang bukan bahasa Arab. Asal jangan namanya Yesus, saya bilang. Ya, itu nyari perkara kalau kayak begitu. Oh gitu. Nah, tapi kok saya lihat kamu beda ya. Kamu orangnya sopan santunnya ada, kamu orangnya mudah bergaul, kamu juga murah senyum, kamu istilahnya asik gitu, meskipun kamu tahu lah di kamar saya ada minuman keras gitu. Kamu nggak pernah komplain. Terus saya bilang, di Islam itu diajarkan, kita harus mau menghargai bahkan orang yang bukan seagama dengan kita. Kita harus tunjukkan ke mereka bahwa orang Islam itu seperti ini gitu. Jadi kita nggak perlu banyak bacot gitu memperkenalkan bahwa kita ini umat Islam. Tetapi dengan cara kita berperilaku saja, orang tuh sudah tahu, oh ini umat Islam kayak begini loh orangnya. Oh gitu, Don? Iya. Nah akhirnya di situ saya lihat dia kayak termenung gitu, Pak. Karena memang NYP di pas kejadian ini WTS itu banyak yang meninggal, Pak, yang jadi korban. Itu mungkin ratusan atau ribuan, Pak. Jadi korban, berarti mereka berada di sekitar lokasi gitu? Ya, mereka berada di sekitar lokasi untuk membantu, Pak. Orang-orang yang di dalam gedung itu untuk keluar. Karena gedung itu kan udah mau hancur, Pak. Nah, makanya mungkin banyak NYPD yang masuk ke dalam gedung tersebut, nggak bisa keluar. Ya, akhirnya nggak bisa keluar, keburu runtuh. Nah, akhirnya udah, mereka jadi korban. Ya, pas si NYPD ini teman saya ini tahu saya ini umat Islam, Pak. Saya kan istilahnya gambling juga, dia nonyok gua nggak? Kan dendam kan gitu. Didendam lagi nih. Nah, ternyata dia enggak, Pak. Karena dari awal, dari hari pertama sampai hari mendekati akhir, dia nggak tahu sama sekali, Pak, agama saya apa. Nah, pas di hari akhir lah, dia jadi tahu agama saya Islam. Nah, pas saya jelasin, umat Islam itu semestinya harus bagaimana dalam berperilaku. Nah, di situ, Pak, dia mulai termenung. Ya, selama ini mungkin image Islam tuh jelek di mata dia, karena teman-teman dia banyak jadi korban. Tapi setelah melihat saya,
dia jadi punya sudut pandang yang berbeda, Pak. Bayangkan, Pak, setelah akhir cruise, dia ngasih tips ke saya, Pak. Ya, itu biasalah ya, kalau dalam pekerjaan saya, habis akhir cruise itu pasti penumpang tuh ngasih tips. Nah, yang saya kagetnya nih, Pak, pas saya lihat isi amplopnya, ternyata lumayan, Pak. Jut-jut lah ya. Ya. Nah, di situ kan saya, bukannya saya senang karena dapat tips yang banyak, Pak ya, tapi yang saya senang, akhirnya saya bisa merubah sudut pandang, Pak, orang non-Muslim. Apalagi orang non-Muslim ini yang dulunya Benci. Sangat membenci umat Islam. Di sinilah akhirnya saya merasa bahwa kita nggak perlu banyak bacot, kita nggak perlu banyak istilahnya menggembar-gemborkan Islam kayak apa. Tapi bagaimana dari cara kita berperilaku, Pak. Itu yang paling penting. Karena umat non-Muslim tuh nggak peduli, Pak, kita tuh agamanya apa. Tapi lo orangnya asik nggak? Kalau orangnya menyebalkan, ngerendahin orang, terus lo bangga-banggain agama lo, kayaknya mau ditimpuk aja, Pak. Ya konyol ya. Iya kan? Nah, coba deh lihat kejadian yang kayak di Palestina dan Israel sekarang. Kayak banyak umat Islam di Palestina yang dibantai. Terus dunia dipertontonkan dengan bagaimana nih umat Islam di Palestina, meskipun dia sangat dizolimi gitu, Pak, tetapi mereka tetap bisa tersenyum, ya. Mereka nggak banyak ngeluh. Mereka istilahnya tetap punya keteguhan hati, ya. Mereka nggak mau misalnya minta dikasihani, ngemis. Ya. Mereka menunjukkan tetap keberanian. Mereka nggak lari dari rumah mereka, Pak. Nah, akhirnya kan umat manusia sedunia tuh akhirnya jadi sadar, oh ini sebenarnya umat Islam yang sesungguhnya.